Selamat pagi, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal yang pertama ayat 14 hingga yang ke-19. Saya akan membaca ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Firman Tuhan demikian. Berfirman Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya pelayanan di kampung di satu daerah, dan saya pada malam hari saya keluar dari rumah dan saya melihat ke langit. Dan bersyukur saya bisa melihat langit yang begitu cerah, di mana ada banyak sekali bintang-bintang bertaburan dan ada sedikit bulan yang muncul di ufuk timur. Saudara, saya merasa begitu takjub melihat akan bintang-bintang dan bulan ini. Dan ketika saya merenungkan hal ini, saya memikirkan dua hal. Yang pertama, saya memikirkan tentang untuk apa bulan bintang ini diciptakan. Lalu yang kedua, saya memikirkan tentang siapa yang menciptakan semua itu sehingga begitu indah dan begitu luar biasa. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam pembacaan kita tadi, kita tahu bersama bagaimana Allah menciptakan pada hari keempat benda-benda penerang, bulan, bintang, matahari. Ada dua tujuan Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Yang pertama sebagai penanda waktu. Di dalam ayat 14 dikatakan, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Nah, jelas bahwa dalam bagian ini Tuhan menciptakan waktu untuk manusia, agar manusia bisa membedakan waktu. Manusia bisa mengatur waktu dengan baik. Manusia dapat menjalani kehidupan dengan waktu-waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Ada waktu di mana manusia harus beristirahat, ada waktu di mana manusia harus bekerja, ada waktu di mana manusia harus beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Demikian juga ketika manusia di dalam mengelola alam ciptaan Tuhan ini, manusia bisa bercocok tanam sesuai waktu dan musim yang ada, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Hal yang kedua, Tuhan menciptakan benda-benda penerang agar berfungsi untuk menerangi bumi, untuk menunjang bumi yang di dalamnya Tuhan tempatkan manusia. Maka Tuhan menciptakan benda penerang. Pada siang hari Tuhan menciptakan matahari, pada malam hari ada bulan dan bintang. Semua yang begitu luar biasa Tuhan ciptakan. Saudara, dan sangat menarik saudara, kalau kita belajar ilmu alam, maka kita akan terkagum-kagum karena susunan galaksi itu begitu tertata rapi, terstruktur dan begitu serasi. Misalnya matahari dan planet-planet yang lain itu mereka berada di posisi-posisi yang tepat. Saudara bayangkan jikalau matahari dengan panas lebih dari 6.000 derajat Celcius itu mendekati bumi atau tidak berada di posisi yang tepat, maka bumi yang kita tempati akan begitu panas, tidak ada tanaman yang bisa hidup, bahkan kita manusia itu tidak bisa hidup. Saudara, itu sesuatu yang begitu luar biasa. Saudara, pertanyaan bagi kita adalah, siapa yang menciptakan semua itu? Yang menciptakan semua itu adalah Tuhan, Allah yang begitu luar biasa. Tuhan yang menciptakan semua itu. Saudara, ketika Tuhan menciptakan semua itu, untuk apa? Tuhan menciptakan semua itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tuhan menciptakan semua itu untuk manusia. Kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang sangat memperhatikan kita manusia. Dia memelihara hidup kita. Ketika dia merancang bumi dan segala ciptaannya, dia merancang semuanya untuk satu tujuan, agar kita manusia dapat hidup di tengah-tengah bumi ini dengan nyaman dan baik. Kita juga bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah pemelihara hidup kita. Allah yang bukan saja mengenal kita, tetapi Allah yang tahu segala kebutuhan hidup kita. Oleh karena itu, yang harus ada bagi kita adalah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan untuk terus memuji, membesarkan nama Tuhan.
Sebagai anak-anak Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara, yang mencukupkan segala kebutuhan kita melalui alam ciptaannya. Kita juga mau bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan bagi kita. Dan hal yang harus ada bagi kita sebagai wujud tanggung jawab kita di hadapan Tuhan terhadap ciptaan Tuhan adalah kita melestarikan alam kita. Kita menjaga alam ciptaan Tuhan ini dengan baik. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sebagai anak-anak Tuhan untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang terus bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Anak-anak Tuhan yang terus melihat akan keberadaan Tuhan sebagai sesuatu yang membawa kita ke arah yang lebih baik, yaitu hidup untuk Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.